Saya bilang, gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu. Hari ini saya merasakan itu. Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Apa yang nggak mau sama Pak Anies? Happy anniversary. Lebih banget deh. Aku seri aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik membandingkan antara Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi? Bahkan menyebutkan Kang Deddy Mulyadi ini Mulyono jilid 2. Kalau video yang saya cuplikan sama kawan-kawan di depan ini, bukan maksud saya membanding-bandingkannya, tapi itu kenyataan yang ada, itu antara Deddy Mulyadi dengan keluarganya. Kemudian Anies Baswedan, itulah citra keluarganya yang ada. Faktanya begitu, silakan ambil kesimpulannya sendiri. Namun yang kita bahas, kenapa orang menyandingkan dan mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah lawan politik Anies Baswedan. Dibuatnya berseberangan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan untuk 2029. Akan cemerlang nanti Deddy Mulyadi ini tahun 2029. Kalau dari segi politik dan kemudian pengamat politik melihat cara dan kegiatan dengan Kang Deddy Mulyadi ini di media sosial, kan itu yang diperhatikan masyarakat, pencitraan, marah-marah, kemudian macam-macam yang dibuat oleh Deddy Mulyadi, kemudian dia kan ngetop. Tapi kalau saya lihat konten-konten yang dibuat oleh Deddy Mulyadi itu, bukan sekarang saja dia seperti itu, bukan pencitraan sekarang aja dia, setelah dia menjadi gubernur, setelah dia memang populer. Katanya kan Deddy Mulyadi ini gubernur yang paling populer sekarang di Indonesia. Itu kenyataan memang. Artinya dia membuat konten-konten yang peduli kepada masyarakat, kemudian berbuat baik ke masyarakat, itu bukan dilaksanakannya pada waktu dia menjadi gubernur saja. Sebelum menjadi gubernur, waktu dia menjadi anggota DPR, bahkan waktu masih menjadi wali kota di Surakarta, itu sudah dilakukan beliau ini. Jadi tidak tepat ketika dikatakan bahwasanya Deddy Mulyadi ini adalah Mulyono jilid 2. Apa yang dimaksud masyarakat Mulyono jilid 2? Mulyono jilid 2 itu adalah begini kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi ini mencontoh cara Jokowi waktu menjadi gubernur di Jakarta, mengelola media massa untuk melihat diri, meneropong dirinya, mengamati dirinya, masuk gorong-gorong lah, pencitraan yang seperti Mulyono ini terdeteksi oleh pengamat dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebenarnya kalaupun itu dilakukan untuk pencitraan, kalau bermanfaat untuk masyarakat, kita sebagai pendukung Anies Baswedan malahan gembira, bukan rival itu lagi. Bukan rival, kan sering sekarang disuruh berlawanan-lawanan antara Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi. Seakan-akan Anies Baswedan akan terbenam gara-gara kepopuleran Kang Deddy Mulyadi. Dan apakah mungkin Deddy Mulyadi ini akan mencalon tahun 2009 nanti? Setelah namanya populer, setelah terangkat sekarang. Itu agak sulit. Kalau itu dari segi politik agak sulit. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini kan di bawah afiliasinya Prabowo. Kecuali Prabowo tak mencalonkan lagi nanti 2029. Pada dasarnya pengikut Prabowo, kalau dia sekarang ini adalah barisan dari Prabowo, begitu Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, mereka harus di bawah Prabowo, harus di barisan Prabowo. Tak boleh berlawanan dengan Prabowo. Sesingkat itu cara perpolitikan. Nah, kalau sekarang Deddy Mulyadi berbuat seperti itu, saya meyakini ini bukan dilakukannya sekarang. Oh, apakah sekarang dia melakukan pencitraan? Itu sah-sah saja. Pertama, dia mempunyai pegangan, dia mempunyai jabatan, mempunyai power, dan memang harus dilaksanakannya seperti itu. Apakah itu diekspos atau tidak diekspos? Itu lain cerita. Kewajiban dia sekarang memakmurkan, mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Karena di pundak dia sekarang ada tanggung jawab seperti itu. Apakah itu diuploadnya di media sosial, itu bukan masalah. Malahan itu bagus menjadi contoh kepada yang lain. Apakah pendukung Anies Baswedan atau Anies sendiri merasa tersaingi? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali kawan-kawan. Malahan Anies Baswedan ini, kalau kita lihat, dia melakukan hal yang sama. Bedanya antara Anies dengan Kang Deddy Mulyadi adalah Anies tidak mengeksposnya sedemikian rupa. Apalagi mencoba menarasikan bahwasanya ini adalah untuk 2029, untuk pencitraan politik, sama sekali tidak ada. Hening, sepi dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bahkan yang meliput dia itu tidak ada yang wartawan. Yang ada cuma mungkin barisan-barisan sedikit yang mengikut-ikuti dia. Kemudian dengan biaya sendiri, seperti saya, konten kreator, saya ikuti beliau misalnya Aksa Nation, kemudian Eno Glowing, itu biaya mereka sendiri mengikut Anies. Anies Baswedan pun tidak perlu dia diikuti seperti itu, tidak perlu di blow up sendiri. Yang penting sama dia kan kerja nyata. Apakah ini berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi? Bedanya cuma sedikit. Kang Deddy Mulyadi punya
punya kewajiban untuk itu, untuk memakmurkan rakyat Jawa Barat. Sementara Anies Baswedan tidak punya kewajiban sama sekali untuk rakyat Banten, seperti dia membuat jembatan, dia danai sendiri bersama-sama, bukan kewajiban dia, hanya unsur sedekah, hanya unsur keikhlasan. Oh, apakah itu nanti menjadi pencitraan nama baik Anies Baswedan? Anies sama sekali tidak peduli mau 2029 nanti dicalonkan atau tidak. Itu terbukti dari rekam jejaknya. Rekam jejaknya yang dulu-dulu. Dia menjadi gubernur Jakarta bukan kemauan dia sendiri. Menjadi calon presiden pun bukan kemauan dia. Diminta dia, diminta. Kemudian menjadi calon gubernur Jakarta pun kan diminta dia. Malah dikhianati dia. Karena menenggang perasaan dari partai-partai Latium tersebut. Bahkan Pramono dan Rano yang mengganjal dia bersama PDIP didukungnya malahan. Demi apa? Demi sosial, demi kemasyarakatan, demi kampung bayam. Jelas di situ track recordnya. Lagi-lagi, saya tak mau membandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Tapi dari track recordnya, mau tak mau kita harus melihat bagaimana Anies Baswedan melawan penguasa pada waktu itu untuk reklamasi pantai, untuk kampung akuarium. Memang dia pada waktu itu berkuasa tapi melawan pemerintah pusat. Berbeda sekarang, Kang Deddy Mulyadi adalah barisan dari pemerintah pusat. Bukankah dia dari Gerindra? Bukankah dia didukung oleh Prabowo? Apapun kegiatannya sekarang tak akan pernah bisa berhadapan. Bahkan kalau berhadapan pun untuk masyarakat, ini kuncinya. Sekarang ini, kalau seandainya Prabowo memerintahkan seperti Anies Baswedan mencabut reklamasi pantai, Prabowo sekarang Kang Deddy Mulyadi yang jadi gubernur Jakarta mau mencabut izin reklamasi pantai seperti itu, dilarang oleh Prabowo, niscaya Deddy Mulyadi akan patuh kepada Prabowo, walaupun itu akan menganiaya rakyat. Itu kuncinya. Kalau Anies Baswedan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia pro kepada rakyat. Bukannya Deddy Mulyadi tidak pro ke rakyat, pro juga kepada rakyat. Tapi kalau sudah antara rakyat dengan Prabowo, dengan penguasa, dia akan ikut Prabowo. Berbeda dengan Anies Baswedan, dia pro rakyat pada mencabut izin reklamasi pantai untuk kampung akuarium. Yang pemerintah pusat tidak menginginkan hal itu, melarang dia lawan karena dia pro ke rakyat. Cuma itu bedanya antara Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi. Anies pro rakyat walaupun berlawanan dengan penguasa. Kang Deddy Mulyadi belum ada rekam jejaknya dia pro rakyat kalau berlawanan dengan penguasa. Sekedar itu bedanya antara orang ini, kedua tokoh ini di dalam dunia perpolitikan. Nah, dalam hal ini bisa saja sebagai penjabat gubernur, bisa saja Kang Deddy Mulyadi mendongkrak dirinya. Biasa kita dalam kehidupan itu, biasa saja misalnya melakukan hal yang sedikit-sedikit mungkin bersalahan, tapi kalau diniatkan, kemudian dinampakkan kinerjanya untuk demi rakyat, udah pasti nanti naik ke atas menjadi calon presiden misalnya. Tapi itu berat sama dia. Kenapa? Karena dia didukung oleh Prabowo. Kecuali Prabowo tak menginginkan lagi untuk dia 2 periode. Tapi kalau Anies Baswedan bebas dia, tidak ada masalah. Dia mau jadi mencalon nanti, tidak mencalon, itu urusan dia. Kang Deddy Mulyadi nanti kalau memang populer dia, kalau disuruh Prabowo mencalon, dia wajib mencalon. Tidak boleh tidak mencalon jadi presiden. Kalau dilarang Prabowo, dia harus patuh. Nah, itu pula bedanya antara Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi. Hanya sekedar itu. Yang lain sebenarnya publik terlalu melebih-lebihkan kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi ini mencontoh Mulyono jilid 2. Saya tak setuju. Oke, terima kasih.